Assalamualaikum guys. Hari ini kita ada catering lagi. Kali ini masaknya ada sayur nangka sama tetelan sapi, dan kita bikin dendeng belut. Ikuti terus videonya yuk. Halo guys, Pak, cakep, jenuh, keren, pokoknya banyak tut. Yang pertama kita rebus dulu sayur nangkanya, sama ini kita juga rebus tetelan sapinya. Nah ini aku kasih masuk daun salam guys, sama jahe, kalau ada jahe juga boleh. Nah karena tadi proses rebusnya itu lama, biar semuanya empuk, ini kita potong-potong sama ngegeprek belut yang mau dibikin dendeng nanti guys. Untuk proses ngegeprek belutnya ini opsional ya guys, kalian bisa bikin yang dendeng bulet-bulet langsung gitu loh, atau yang mau pipih kayak aku ini bebas. Nah setelah semuanya udah kita geprek, hasilnya kurang lebih kayak gini ya guys. Ini udah aku cuci bersih. Ini kita balik lagi ke sayur nangka sama tetelan yang kita rebus tadi. Setelah kurang lebih 30 menit ini udah bisa kita angkat. Ini aku ganti airnya ya guys, jadi biar kayak getah-getahnya itu kebuang sama rebusan yang pertama tadi. Terus kita ganti sama air yang baru. Nah di sini perbandingannya aku pakai sayur nangka segitu tadi ya guys, sama ini tetelannya aku beli 1/4. Apa? Kiki. Apa deh? Dan ini setelah air rebusan yang barunya udah mendidih, aku mulai masukin sayur nangkanya sama tetelannya sekaligus. Di sini juga aku langsung kasih masuk daun salamnya lagi ya guys, biar sedap. Dan jangan lupa diaduk-aduk biar sayur nangka sama tetelannya merata. Sambil nunggu sayur nangka sama tetelannya direbus yang kedua, ini kita bisa goreng dulu bumbu-bumbu yang nanti buat kuah santannya. Ada cabai ya, cabai besar, cabai kecil, ada kasih jahe dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Sok pakai agak jauh nanti kecipratan. Dan setelah semua bahan-bahannya empuk, ini bisa kita angkat dan lanjut kita halusin. Nah di sini semua bahannya lebih lengkap ya guys. Aku pakai kemiri, pakai ketumbar, ada garam, sama semua bahan yang udah kita goreng tadi. Nah sambil nunggu bahan-bahannya tadi dihalusin, ini aku lanjut mau peres santan ya guys. Ini mau pakai santan instan bisa, ini mau pakai santan peres kayak aku gini bisa, opsional. Ini karena aku tadi belinya kebanyakan yang buat dendeng, jadi sebagian aku bikin santannya. Malah lebih enakan yang santan kayak gini guys, lebih medok gitu. Setelah santannya selesai, bisa kita diamin dulu. Ini kita lanjut masukin bahan-bahan yang udah kita ulek tadi. Bareng sama ini kita masukin juga lengkuas sama cabai utuhnya. Dan jangan lupa diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita masukin santannya ya guys, pelan-pelan aja karena ini kan santan peres ya, jadi tuh kayak ada itu tuh apa ya namanya, kayak lendetan sih kalau di sini namanya lendet, apa ya, kayak bekas ampas yang hitam-hitam gitu loh. Tapi itu bukan kotoran, jadi ya kayak kulit luarnya kelapa yang nggak ikut ke kupas itu. Pokoknya itulah guys, kalian pasti ngerti. Oke udah, setelah diaduk-aduk ini bisa kita tinggal dulu sampai mendidih. Nah sambil nunggu sayur nangkanya sampai si santan bener-bener matang, ini kita lanjut bikin bumbu buat dendeng belutnya. Untuk bumbunya tadi pakai bawang merah, bawang putih, pakai ketumbar sama kemiri juga.
dan pakai lengkuas, jahe sama kencur guys. Udah tinggal dihalusin. Nah, sambil nunggu bahan-bahan yang buat dendeng tadi halus, ini lanjut kita kasih bumbu ke sayur nangkanya ya guys. Seperti biasa, pakai garam, ini pakai gula pasir atau gula putih, pakai penyedap kaldu yang rasa sapi, dan pakai gula merah. BTW ini tuh tadi aku kasih merica bubuk sama kunyit bubuk guys, tapi lupa ngerekam, jadi ini udah aku aduk-aduk aja. Setelah itu kan aku koreksi rasa ya, itu tuh baru aku masukin, tapi nggak kepikiran record. Pokoknya bumbunya itu tadi ya. Udah, setelah ini kita tunggu sampai mendidih dan selesai. Oke, lanjut ke bahan yang buat dendengnya. Ini setelah halus kita bagi dua ya guys. Ini yang setengah buat si kelapanya dan yang setengah lagi buat si belutnya. Jangan lupa diratain biar semua belutnya itu kena bumbunya ya guys. Setelah itu kita bumbuin parutan kelapanya ya guys. Ini aku kasih tambah penyedap lagi, kasih garam sama gula putih juga. Di sini aku kasih kunyit bubuk dikit banget guys. Jadi nanti biar warnanya itu kayak kuning-kuning bagus gitu, nggak pucat. Dan kalau yang mau ada pedis-pedisnya dikit, ini pakai lada bubuk juga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Udah, setelah itu kita lanjut aduk-aduk sampai semuanya merata. Ini ngaduknya agak lama ya guys. Setelah semua bumbunya udah bener-bener merata sama parutan kelapanya, ini lanjut bisa kita kasih masuk tepung tapioka guys, biar nanti bisa nempel sama belutnya. Lanjut lagi diaduk-aduk sampai merata dan bisa langsung kita balurin ke belutnya. Jadi untuk caranya ini kalian bisa lihat, itu bebas, yang penting nempel aja. Kalau di sini aku bikin baluran parutan kelapanya itu tipis ya guys. Jadi nanti biar nggak begitu ketebelan, belutnya juga bisa cepet matang. Udah, di sini bisa langsung lanjut, kita ulang-ulang terus caranya. Ini pokoknya part paling lama, jadi kalian lihat aja ya. Nah, ini untuk cetakan pertama udah selesai. Lanjut yang kedua, yang tadi udah aku goreng ya guys. Ini videonya aku percepat aja. BTW di sini yang agak susah itu bagian ekornya guys. Jadi kan dagingnya agak dikit ya. Aku sambung jadi dua itu kayak nggak nempel-nempel, tapi akhirnya bisa kok. Meskipun kayak kurang rapi aja. Nah, untuk gorengnya ini kita pakai minyak yang bener-bener panas ya guys, tapi apinya sedang aja. Takutnya nanti lapisan parutan kelapanya itu nanti udah matang, udah hampir gosong, tapi belutnya belum matang. Dan waktu untuk ngebaliknya itu tunggu agak sedikit keras ya guys. Jadi jangan kayak masih empuk-empuk itu dibalik, takutnya itu kayak pada lepas si parutan kelapanya dari belut. Jadi kayak tunggu setengah matangan dulu lah. Kelihatan kok warnanya itu kayak masih coklat-coklat muda gini. Dan gorengan yang pertama ini udah mateng. Kalian bisa lihat guys, warnanya cantik kan. Nah, ini aku sambil goreng yang kedua, aku lanjut balurin lele yang terakhir. Jadi ini nanti itu cukup 3 gorengan guys. Tapi ya gitu, prosesnya emang lama, dibalurin kayak gini, gorengnya juga makan waktu. Pokoknya harus sabar banget kalau bikin ginian. Dan ini gorengan yang kedua juga udah mulai mateng, kita bisa angkat, tiriskan, dan campur sama gorengan yang pertama tadi. Lanjut ke gorengan yang terakhir. Nah, di sini tuh baunya udah kecium semerbak, harum banget.
Kalau nggak inget ini pesanan catering, ini udah aku pasti nyemilin tiap goreng. Apalagi pas udah tinggal balik-balik gini, udah kayak mau matang itu, beh, harum dari parutan kelapanya itu loh, enak banget. Oke, ini udah selesai gorengan yang terakhir, udah matang juga, kita angkat dan jangan lupa tiriskan. Nah, ini kurang lebih 3 kilo belut itu jadinya segini guys, lumayan banyak ya. Nah, di sini aku juga ambil satu buat cek dalamnya itu udah mateng apa belum, dan ternyata udah mateng. Nah, ini rasanya juga udah gurih, oke banget, bisa kalian recook guys. Oke, jadi ini semua menu cateringnya udah ready. Ini sayur nangkanya juga udah nggak begitu panas, jadi udah bisa kita masukin ke plastik. Nah, ini kita kalau cateringnya itu jauh, kita pasti bungkus kayak gini ya guys. Tapi kalau cateringnya dekat, ya kayak misal yang pesan itu orang perumahan aja nih, kita biasanya aku pinjemin loyang kotak itu guys, jadi biar nggak ribet gitu aja, nanti nggak bongkar-bongkar lagi di wadahnya yang catering. Nah, di sini sayur nangkanya itu jadi 2 bungkus ya guys, jadi 1 dandang apa ya, ini pokok 1 tempat lah, ini semuanya itu aku kasih, aku nggak pernah kayak ngasih sisaan buat aku makan sendiri tuh enggak ya, aku nyicipin seperlunya waktu kayak aku ngoreksi rasa gitu-gitu doang. Baru kalau misal aku juga pengen makan masakan yang di catering tuh, ya udah aku beli modal sendiri gitu. Jadi misal hitungan modal catering aku jual yang 2 bungkus, ya udah aku masak 3 bungkus gitu. Jadi biar enak lah guys hitungannya. Pakai helm biar apa? Tapi ya Pak Isi. Nah, itu ditembak, dor, ya? Ditembak. Besar. Berangkat. 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 Gas. Oke, ini kita udah sampai ke lokasinya guys. Nah, ini setelah kita nganter, kita ngadem dulu di Mixu. BTW di sini aku berhenti berdua doang sama Aksa ya. Mas Angga itu lanjut pulang karena ada pesanan. Jadi dia masakin dulu dan aku nungguin Aksa main. Beli. Iya Pak. Jualan apa? Iya Mama. Jualan apa ya? BTW ini aku di Mixu yang dekat rumah guys, jadi beda sama Mixu yang pernah aku bikin video waktu itu yang ada mandi bolanya. Kalau yang di sini tuh nggak ada. Dan kebetulan banget yang ini kesini tuh pas sepi, jadi Aksa nggak ada temennya main. Enak? Suka? Suka? Bilang makasih. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. See you di next video dan assalamualaikum.